Di sini saya akan menjelaskan pengertian iman. Pengertian iman berasal dari kata kerja bahasa Arab amina yaumanan yang berarti percaya. Artinya memelihara sesuatu, oleh karena itu iman menunjukkan sikap batin yang tertera dalam hati. Sehingga orang yang percaya atau beriman kepada Allah akan menunjukkan sikap batin yang sesuai dengan ajaran Allah. Walaupun dalam kesehariannya tidak mencerminkan ketaatan kepada yang telah dipercayainya, masih disebut beriman. Alam hadis yang diriayatkan oleh Ibnu Majah atau At-Tabrani dengan keyakinan dalam hati, direkankan dalam lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Dengan demikian, iman merupakan kesatuan atau keselarasan antara hati, ungkapan, dan laku perbuatan, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan dan sikap hidup. Akidah Islam dalam Al-Quran disebut iman. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seorang untuk mengungkapkan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan dan diyakininya. Oleh karena itu, orang yang mengaini kaidah Islam akan melakukan segala sesuatu dengan aturan hukum. Wujud iman. Akidah Islam dalam Al-Quran disebut iman. Iman bukan berarti hanya percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seseorang muslim untuk berbuat. Oleh karena itu, lapangan iman sangat luas, bahkan mencakup segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim, yang disebut amal soleh. Seseorang menyatakan iman bukan hanya percaya terhadap segala sesuatu yang sesuai dengan keyakinan. Karena itu, iman bukan hanya dipercaya atau diucapkan, melainkan menyatu secara utuh dalam diri seseorang yang dibuktikan dalam perbuatannya. Akidah Islam adalah bagian yang paling pokok dalam agama Islam. Ia merupakan keyakinan yang menjadi dasar dari segala sesuatu tindakan atau amal. Seseorang dipandang sebagai muslim atau bukan muslim tergantung pada akidahnya. Apabila ia berakidah Islam, maka segala sesuatu yang dilakukannya akan dinilai sebagai amaliyah seseorang muslim atau amal soleh. Apabila tidak berakidah, maka segala amalnya tidak memiliki arti apa-apa. Kehidupan perbuatan yang dilakukan bernilai dalam pendengaran manusia. Akidah Islam atau iman mengikat seorang muslim, sehingga ia terikat dengan segala aturan hukum yang datang secara Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam. Seluruh hidupnya didasarkan pada ajaran Islam. Proses terbentuknya iman. Proses terbentuknya iman dimulai pada saat seseorang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap anak lahir membawa fitrah." Orang tuanya berperan menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oleh karena itu, keimanan seorang anak ditentukan oleh orang tuanya. Tak hanya itu, perilaku orang tua di rumah juga lah menjadikan anak tersebut berperilaku baik atau buruk. Proses pembentukan iman diawali dengan proses perkenalan, yaitu mengenal serta mengetahui ajaran Allah. Setelah mengenal dan mengetahui ajaran Allah, harus dilakukan proses pembiasaan agar melaksanakan ajaran Allah dengan senang, ikhlas, dan benar. Dalam mewujudkan proses pembentukan iman dalam diri seseorang, maka harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip pembinaan berkesinambungan. Proses pembentukan iman adalah suatu proses yang panjang, terus-menerus, dan tidak berkesudahan. Belajar adalah suatu proses yang memungkinkan orang semakin lama semakin mampu bersikap selektif. Implikasinya ialah diperlakukan motivasi sejak kecil dan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, penting mengarahkan proses motivasi agar dapat membuat tingkah laku lebih terarah dan selektif dalam menghadapi nilai-nilai hidup yang patut diterima atau yang seharusnya ditolak. Yang kedua ada prinsip internalisasi dan individuasi. Iman akan lebih mantap terjelma dalam bentuk tingkah laku tertentu apabila seseorang dapat menghayatinya melalui peristiwa internalisasi, yakni usaha menerima nilai sebagai bagian dari sikap mentalnya, dan individuasi yakni usaha menempatkan nilai serasi dengan sifat kepribadiannya. Oleh karena itu, dengan merasakan pengalaman tersebut akan terjadi kristalisasi nilai iman dalam diri seseorang. Yang ketiga ada prinsip sosialisasi. Tingkah laku seseorang akan dikatakan teruji secara tuntas apabila sudah diterima secara sosial. Seseorang akan dikatakan beriman apabila akhlaknya dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Nomor 4 ada prinsip konsistensi dan koherensi. Nilai iman lebih mudah tumbuh terakselerasi apabila sejak semula ditangani secara konsisten, yaitu secara tetap dan konsekuen, serta secara koheren, yaitu tanpa mengandung pertentangan antara nilai yang satu dengan nilai lainnya. Yang kelima ada prinsip integrasi. Agar nilai iman hendaknya dapat dipelajari seseorang tidak sebagai ilmu dan keterampilan tingkah laku yang terpisah-pisah, tetapi melalui pendekatan yang integratif dalam kaitan problematika kehidupan yang nyata. Tanda-tanda orang beriman: 1. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
2. Mempunyai malu. Malu di sini maksudnya adalah malu jika melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Hidupnya selalu bersyukur. 4. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi masalah, sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Kolerasi antara keimanan dan ketakwaan. Keimanan pada keesaan Allah yang dikenal dengan istilah tauhid dibagi menjadi dua, yaitu tauhid teoritis dan tauhid praktis. Tauhid teoritis adalah ajaran yang membahas tentang keesaan zat, sifat, dan perbuatan Tuhan. Pembahasan keesaan zat, sifat, dan perbuatan Tuhan berkaitan dengan kepercayaan, pengetahuan, persepsi, dan pemikiran atau konsep tentang Tuhan. Konsekuensi logis tauhid teoritis adalah pengakuan yang ikhlas bahwa Allah adalah satu-satunya wujud mutlak yang menjadi sumber semua wujud. Adapun tauhid praktis yang disebut juga tauhid ibadah, berhubungan dengan amal ibadah manusia. Tauhid praktis merupakan terapan dari teori teoritis. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang lebih menekankan pengertian tentang tauhid praktis atau tauhid ibadah. Tauhid adalah ketaatan hanya kepada Allah, dengan lain tidak ada yang sembah selain Allah, atau yang disembah hanya Allah semata, dan menjadikannya tempat tumpuan hati dan tujuan segala gerak dan langkah. Selama ini pemahaman tentang tauhid hanyalah dalam pengertian beriman kepada Allah Tuhan Maha Esa, tanpa mengungkapkan dengan lisan serta tanpa mengamalkan dengan perbuatan. Tidak dapat dikatakan seseorang yang sudah bertauhid secara sempurna. Dalam pandangan Islam, yang dimaksud dengan tauhid sempurna adalah tauhid yang tercermin dalam ibadah dan dalam perbuatan praktis kehidupan manusia sehari-hari. Dengan kata lain harus ada kesatuan dan keharmonisan tauhid teoritis dan tauhid praktis dalam diri dan dalam kehidupan sehari-hari secara murni dan konsekuen. Kesimpulannya adalah keimanan menunjukkan sikap batin yang tertelak dalam hati sehingga percaya atau beriman kepada Allah yang menunjukkan sikap batin yang sesuai dengan ajaran Allah. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan yang mendorong seorang untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan dan diyakininya. Saran masyarakat seharusnya benar-benar memahami arti dari keimanan dan ketakwaan, serta memupuk keimanan dan ketakwaan tersebut di dalam diri mereka, sebab dua hal tersebut sangat berperan dan berpengaruh penting terhadap diri manusia dalam menjalani kehidupan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.